Alhamdulillahilladzi hadana wa arsyadana ila siratal mustaqim wa huwa alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nuril mubin wa huwa alladzi arsala rasulahu bil nubuwwati war risalati bil wadihah wal furqanil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluhu wa habib shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ummatihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah al-mukhlisin al-mukhlasin usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha mas'alatun ammatum dirhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qalu fi ayatin ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Subhanallah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini, mari saya mengajak silaturahmi dan diri saya agar senantiasa bersyukur pada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya, dengan diikuti sering-sering bermuhasabah sekaligus bersemangat untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita, kualitas keimanan kita, dan kualitas serta kualitas keislaman kita. Bersabar dan bertawakal atas segala ujian, cobaan dan musibah yang barangkali dialami oleh saudara-saudara kita atau bahkan kita. Itulah sebabnya seorang muslim, seorang mukmin senantiasa diharuskan untuk zikir kepada Allah, karena segala sesuatu itu sudah dalam rencana Allah. Dan menjadikan Allah tidak hanya berikhtiar dan hanya bisa menjalani apa yang menjadi kehendak Allah. Itulah sesungguhnya syukur yang harus kita jalani, syukur yang harus kita tingkatkan, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Alhamdulillah kita sekarang sudah diberi masuk dalam sekarang bulan yang dimuliakan Allah. Jadi sebentar lagi kita akan menghadapi dan menjalani siang di bulan suci Ramadan yang merupakan bulan suci yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh seluruh umat Islam dalam rangka untuk menghadir Allah, dalam rangka untuk mencari kebaikan daripada Ramadan, sekaligus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekalian, memang kalimat ridho Allah itu mudah dicapai. Semua ibadah, semua perilaku kita semata-mata karena mencari ridho Allah. Hanya saja jalannya mungkin yang berbeda-beda, strategi caranya yang beraneka-ragam. Kalau kita mengacu pada dasar-dasar norma Al-Quran, kita bisa mendapatkan sekian ayat yang menjelaskan pentingnya
mencari ridha Allah dengan berbagai langkah dan tindakan kita. Saya menemukan paling tidak ada 15 ayat yang mengindikasikan bahwa ridha Allah itu perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh, perlu jihad. Karena ini membawa konsekuensi dari seluruh proses kehidupan kita di alam dunia. Di akhir hayat seorang hamba, para ustaz, para ulama, mungkin para kaum atau ras mengucapkan ya ayyatuhalladzina amanu irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Jadi ada kata penting di situ adalah radiyatan mardiyah. Mohon maaf saya ingin menyampaikan filosofi yang mengandung unsur-unsur Jawa, tetapi ini berangkat dari dasar normal Quran. Insya Allah antum bisa memahami. Bagaimana cara atau mencari atau boleh dari kita? Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita nanti ketika menjalani kehidupan khususnya di bulan suci Ramadan. Pertama, jejak akidah keyakinan akeh mulai sergap ibadah ajek dikirim rutin sodawai resik atine hati-hati itu bedanya iso jogo disane padang kaine ngurangi rukun marang pas dulurane butuh karo tombone jembar pikir sumaleh tawakal, insya Allah bakal untung bedanya Muhammad Rasulullah. Kalau boleh saya telusuri ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai 15 bulan ini, kita akan menemui dasar-dasar berbagi. Misalnya untuk istiqomah di dalam memperteguh keyakinan. Tapi sama mereka teman kalau kata-kata istiqomah adalah konsekuen dan kontinuitas akan ditanya. Syukur jelas sekali di dalam ayat-ayat yang Allah sebutkan. Bersyukuri wala takfurun. Soal ibadah jelas sekali. Waktu bakal hatta yang kalian yakin. Waktu diaturkan untuk wahai berkatnya, perintah zikir ini mulai dari bangun tidur sampai kamu tidur. Persoalan sedekah jelas sekali. Innal musaffifina wal musaffifat walahum ajrun karim. Wattaqaha man zakkaha innallaha ya'lamu dan seterusnya. Coba sekalian berbahagia. Era sekarang adalah era di mana manusia sudah mengajarkan alam pikirannya sendiri, cara pandang sendiri terhadap agama. Sehingga betul-betul faham yang barangkali itu tidak muncul dari roh Islam, spirit Islam sendiri. Kenapa Islam lalu dijadikan semacam sasaran? Ada Islam liberal, ada Islam teroris, ada Islam garis keras, ada Islam salafi, ada Islam khalafi, ada Islam garis kiri, ada Islam tidak bergerak dan sebagainya. Ini bukan salah kita. Kita harus bisa melakukan sebuah introspeksi diri dalam rangka untuk melakukan sebuah rekonstruksi pemikiran kita. Di dalam Islam struktur ajaran Islam jelas sekali. Apa tadi yang saya sampaikan sebenarnya berangkat dari ayat-ayat Al-Quran. Beragama itu adalah cukup
dengan keyakinan yang teguh, melaksanakan ibadah yang rutin dan ikhlas, niat lillahi ta'ala, dan akan kembali pada lillahi ta'ala. Kita bersilaturahim, melakukan relasi sosial dengan baik, baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan sesama, atau bahkan dengan alam semesta ini. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, marwah martabat sosial. Insya Allah Islam bisa menjadi utama. Karena agama Islam ini adalah agama yang memang menjadi sebuah tantangan bagi agama-agama. Islam ini menjadi besar, Nabi Muhammad membandingkan dengan risalah kenabiannya dengan santun, tidak dengan pedang, tapi dengan kesantunan, dengan kedamaian. Buktinya apa? Secara normatif, Allah sudah memanggil pada kita. Udhuluha salam ini. Islam apa? Islam apa dalam arti Islam yang holistik, Islam yang tidak pilih-pilih, Islam yang tidak hanya kenal satu persepsi, tapi harus memiliki multi persepsi, multi cara pandang, sehingga Islam itu betul-betul menjadi sebuah Islam yang membawa rahmat bagi alam. Insya Allah puasa yang berbeda dan puasa yang berkualitas. Kalau kita bisa menanamkan nilai-nilai di masyarakat, karena seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang-orang sepuh, itu istilahnya untuk di masjid. Inilah momentum yang sangat bagus untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi agen-agen perubahan di masyarakat, menjadi mundil kaum, orang yang memberikan pencerahan, orang yang mampu memberikan enlightenment kepada masyarakat, sehingga Islam tidak seperti digambarkan oleh sebagian masyarakat Barat bahwa Islam itu keras, Islam itu tidak toleran, Islam itu anti kemapanan, Islam itu anti modernisme dan sebagainya. Tapi pastilah bahwa Islam telah membuktikan sejak zaman Rasulullah sampai hari ini, Islam tidak pernah bersinggungan dengan kekerasan selama nilai-nilai Islam itu bisa diterapkan ke masyarakat, baik itu dalam bagian relasi individu, relasi masyarakat, bahkan hubungan antara agama dan negara. Ini saya kira penting untuk dijadikan sebagai barometer bahwa Islam itu akan jaya, Islam itu akan power, Islam akan menjadikan masyarakatnya selama kita mendudukkan Islam secara adil, secara benar, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur